Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suyatno dengan NPM 23108280457 dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dan Isu Global yang diampu oleh Profesor Dr. Teddy Chandra SCMM. Pada saat ini saya akan menyampaikan ujian akhir semester di mana kaitannya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Isu Global. Pertanyaan yang pertama adalah kaitannya dengan penjelasan dari perkembangan manajemen keuangan, khususnya perbankan dengan adanya perkembangan teknologi. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi dari manajemen keuangan, khususnya di perbankan. Yang pertama adalah kita lihat digitalisasi layanan perbankan. Di dalam layanan digital yang memungkinkan pelanggan melakukan sebagian besar transaksi keuangan secara online. Kemudian yang kedua, dikaitannya dengan perbankan sudah kita lihat tanpa kertas ya, atau paperless banking. Dengan adanya teknologi digital ini telah mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik. Dokumen bisa seperti contohnya koran, rekening koran, tagihan, dan kontrak. Ini bisa diakses secara digital. Kemudian yang ketiga, adanya perkembangan teknologi terhadap kaitannya dengan perbankan, yaitu penggunaan teknologi blockchain. Blockchain ini adalah teknologi di balik cryptocurrency seperti Bitcoin. Ini mulai digunakan di dalam perbankan. Di sini kaitannya untuk meningkatkan keamanan dan juga transparansi. Kemudian yang keempat berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan dan machine learning. Dengan adanya teknologi tadi, AI dan machine learning digunakan untuk menganalisis data pelanggan besar-besaran. Di sini menawarkan layanan yang lebih personalisasi, kemudian juga bisa mendeteksi penipuan dan meningkatkan pengambilan keputusan kredit. Berikutnya yang keempat adalah dengan adanya teknologi, tentu ini pengaruh di perbankan adalah teknologi pembayaran tanpa sentuhan. Nah, ini yang merupakan salah satu pengaruhnya di dalam perbankan. Jadi kartu debit dan kredit ini sudah menggunakan teknologi NFC atau Near Field Communication, sehingga di sini memungkinkan pembayaran cepat dan aman tanpa perlu menyentuh alat pembayaran. Itu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan perbankan terbuka atau open banking. Jadi melalui API atau Application Programming Interface, di sini perbankan terbuka untuk memungkinkan pihak ketiga itu bisa mengakses data keuangan pelanggan dengan persetujuan mereka. Nah, kita lihat ada contoh yang relevan yang bisa kita lihat dengan adanya perkembangan teknologi khususnya di perbankan. Nah, yang pertama kita lihat contohnya adalah aplikasi mobile banking ini memungkinkan pengguna itu memeriksa saldo mereka, bisa melakukan transfer, kemudian bahkan di sini adalah bisa membuka rekening baru dari smartphone dari calon nasabah itu. Itu yang pertama. Jadi contoh yang relevan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah blockchain. Nah, di sini bisa digunakan untuk verifikasi transaksi. Nah, sehingga diharapkan bisa mengurangi resiko penipuan dan juga meningkatkan efisiensi dari operasional. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Di sini ada chatbot AI ya. Misalkan di sini untuk apa? Layanan pelanggan otomatis dan untuk memberikan jawaban cepat atas pertanyaan keuangan. Kemudian yang keempat, di sini adalah dengan adanya perkembangan teknologi tadi, kita lihat sudah mulai orang tidak membawa uang langsung, tapi ada dompet digital sehingga nanti bisa memudahkan transaksi dengan cepat.
ya, seperti contohnya program atau aplikasinya ada Apple Pay, ada Google Wallet, dan ada juga sistem serupa yang dimana di situ transaksi akan lebih cepat dengan menggunakan ponsel atau smartwatch. Kemudian berikutnya, contoh lagi, kita lihat ada aplikasi pembayaran seperti Venmo atau PayPal. Nah, ini yang telah bisa mengubah cara individu dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Ini sangat luar biasa dampak atau yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan dengan adanya teknologi yang terus berkembang setiap waktu. Ya, ini jelas tentu dengan teknologi ini diharapkan bisa membuat nasabah lebih terlayani dengan cepat. Ada kemudahan-kemudahan yang mana bisa didapatkan oleh nasabah saat mereka berhubungan dengan perbankan. Teknologi ini membantu sekali dari nasabah. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan alokasi aset secara tradisional. Di sini ada beberapa dari seorang investor yang dia memilih ya aset itu kira-kira mau dialokasikan di mana. Nah, di sini ada 4 jenis alokasi aset yang tradisional. Yang pertama ada saham, kemudian ada obligasi, kemudian ada real estate, dan juga ada cash. Nah, mari kita coba berikan penjelasan masing-masing dari keempat alokasi aset tersebut. Ya, kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini adalah saham. Ya, saham itu mengandung pengertian adalah kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini investor itu membeli saham. Ya, mereka membeli saham, kemudian mereka memiliki potensi pertumbuhan modal yang tinggi. Karena apa? Karena di sini mereka berbagi dalam keuntungan dengan perusahaan dan pertumbuhan nilai saham. Ya, di sini investasi dalam saham itu cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas aset lainnya. Karena harga saham itu bisa fluktuatif. Kemudian investor yang muda memiliki toleransi risiko yang tinggi. Cenderung mereka memiliki alokasi aset yang lebih tinggi dalam saham. Karena apa? Karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengatasi fluktuasi pasar. Ini salah satu alokasi aset yang pertama, yaitu saham. Kita masuk yang kedua. Alokasi aset yang kedua adalah obligasi. Jadi para investor bisa menggunakan obligasi untuk penanaman alokasi asetnya. Nah, obligasi adalah surat utang yang mana ini diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi menjadi kreditur dan menerima pembayaran bunga tetap dan pembayaran pokok saat jatuh tempo. Investasi dalam obligasi umumnya ini dianggap lebih stabil dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Oleh karena itu, obligasi sering digunakan untuk melindungi modal dan menghasilkan pendapatan tetap. Investor yang lebih tua atau yang mencari pendapatan tetap mungkin memiliki alokasi aset yang lebih tinggi dalam obligasi. Ini adalah alokasi aset yang kedua, yaitu obligasi. Kita masuk alokasi aset yang ketiga adalah real estate. Nah, ini salah satu investasi yang dilakukan oleh investor ya. Di sini investasi dalam bentuk real estate ini tentu melibatkan kepemilikan atau di sini partisipasi dalam properti fisik. Nah, contoh di sini bisa seperti apartemen ya, bisa apartemen, sehingga kalau kita misalkan punya modal ya, kita bisa menanamkan itu modal kita untuk pembuatan apartemen ya, atau juga bisa bentuk rumah atau juga bisa properti komersial. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana kebutuhan untuk perumahan gitu ya, ini sangat luar biasa
ya kita lihat bagaimana perkembangan sekian lama, kita lihat ya setiap waktu itu ada peningkatan jumlah kebutuhan rumah atau apartemen. Ini berarti salah satu alokasi aset yang mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan yang bagus untuk investor. Nah, real estate ini bisa menyediakan pendapatan sewa. Nah, bisa kita misalkan menyewakan rumah kita atau apartemen kita, sehingga itu akan bisa memberikan pendapatan kepada investor itu. Atau juga kita lihat bahwa ada potensi pertumbuhan nilai properti yang setiap waktu kita lihat bahwa ada peningkatan harga. Nah, ya, mungkin bisa bentuk tanah atau mungkin bisa rumah, itu ada peningkatan, ada pertumbuhan nilai sehingga harga akan naik terus. Ya, sehingga ini menjadi salah satu istilahnya investasi yang cukup baik gitu ya untuk orang yang ingin menanamkan modalnya di tiga ini, yang real estate ini. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat ini alokasi aset ya, berbentuknya cash. Jadi di sini alokasi asetnya ini yang banyak orang juga tertarik untuk masuk di sini adalah aset ini bentuknya uang tunai ya. Ini mencakup simpanan di dalam rekening, bisa bentuknya tabungan, bisa bentuknya deposito, atau juga instrumen pasar uang. Nah, uang tunai ini cenderung memiliki risiko yang paling rendah. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini bahwa uang tunai itu juga menghasilkan pengembalian yang lebih rendah dibandingkan aset yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak orang kadang-kadang tidak berani mereka mengambil risiko terlalu tinggi sehingga mereka pengen tetap investasi, tetapi mereka mengambil jalan untuk tidak terlalu banyak risiko sehingga mereka mengambil tabungan, deposito. Nah, seperti itulah. Nah, uang tunai ini juga mungkin banyak orang melihat bahwa ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga tidak perlu membutuhkan waktu untuk proses ya, mungkin seperti itu. Nah, dia kalau investasi itu bisa langsung, misalkan tidak perlu menunggu lama, bisa diambil itu investasinya ya atau uangnya itu bisa diambil dengan cepat. Ya, sehingga itu yang mungkin menjadi salah satu pilihan orang-orang kenapa mereka mengambil alokasi bentuknya uang tunai di rekening. Itu gambaran tentang 4 alokasi aset ya yang bisa dilakukan oleh seorang investor. Kemudian berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai perilaku investor yang bias. Jadi di sini ada investor yang bias. Apa sih maksudnya daripada investor yang bias ini? Nah, di sini ini mengandung arti bahwa pelaku investor yang bias itu biasanya mengacu pada kecenderungan individu mereka untuk membuat keputusan investasi yang tidak selalu rasional, atau mereka investasi tetapi tidak berdasarkan informasi yang tetap ya, yang tepat. Kenapa? Nah, bisa jadi karena itu dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional atau kognitif tertentu, sehingga bias-bias ini bisa menyebabkan investor itu membuat sebuah keputusan yang tidak optimal atau merugikan bagi portofolio investasi mereka. Jadi di sini terlihat bahwa ya bisa jadi karena faktor-faktor tadi, emosi ya, ini yang membuat mereka yang penting mereka investasi gitu ya, itu gambarannya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana perilaku bias tersebut. Pendapat kita jelas di sini kalau menurut saya di sini ada kriterianya adalah pentingnya kesadaran diri. Jadi kalau kita misalkan mau melakukan investasi itu harus memahami dulu dengan baik ya, menyadari dulu apa resiko yang nantinya kita akan ambil kalau kita berani mengambil investasi itu ya, sehingga kita jangan terpengaruh oleh
misalkan perkembangan yang cepat gitu ya. Kadang-kadang kita lihat di masyarakat kita ini kan mudah sekali terpengaruh gitu ya, mudah sekali terpengaruh oleh informasi-informasi tentang investasi ya, sehingga terdapat investasi bodong seperti itu, terdapat orang akhirnya terjebak gitu ya. Nah, ini kita lihat itu ya, banyak orang-orang yang begitu mudah dipengaruhi oleh orang lain, mungkin bisa dari informasi-informasi ya, mungkin sesaat ya, misalkan dia mendapatkan pengembalian dengan cepat ya dengan jumlah yang besar, sehingga dia pengen lagi investasi, sehingga dia tidak sadar bahwa dia masuk dalam jebakan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perlu adanya pendidikan keuangan. Ya, ini jelas kalau kita bicara perilaku yang bias ini, karena pendidikan keuangannya atau literasi keuangannya bisa jadi kurang. Nah, sehingga perlu lebih banyak belajar lagi di sini tentang literasi keuangan, sehingga diharapkan dia mampu memilih investasi yang tepat, yang juga mengurangi resiko-resiko kan, karena dia sudah punya pendidikan, sudah punya literasi keuangan ya, dia mengerti bagaimana menanamkan modal, kemudian bagaimana kalau ada resiko, dia sudah paham di sini ya, pendidikan keuangan. Kemudian yang ketiga, memahami tentang penggunaan teknologi, ini juga penting banget ini. Kalau kita lihat bahwa ada sebagian yang tidak paham tentang penggunaan teknologi, akhirnya ya tentu bisa keliru ya dia mengambil investasi. Ya, kemudian diversifikasi ya, artinya berbagai macam bentuk jenis dari produk-produk. Ya, ini juga harus dipahami itu diversifikasi di sini. Kemudian juga perlu adanya refleksi dan review secara berkala dari literasi keuangan tadi. Dari kita harus paham itu ya, supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan dalam melakukan investasi ini. Ini kita perlu lebih berhati-hati gitu ya, lebih memahami dengan baik. Ya. Berikutnya ya, kita masuk untuk pertanyaan yang ketiga. Di sini kita lihat di sini ada gambar ya, gambaran tentang bagaimana hasil dari survei nasional literasi dan inklusi keuangan di tahun 2022. Kalau kita lihat di sini di sini kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan adanya indeks literasi dan inklusi masyarakat itu meningkat di tahun itu. Ya, kita lihat di situ. Literasi keuangan apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa literasi keuangan itu adalah pengetahuan atau knowledge ya, keterampilan, skill, keyakinan, confident ya, yang mempengaruhi dari sikap atau attitude, dan kemudian juga mempengaruhi perilaku keuangan atau behavior seseorang untuk dia meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka di sini adalah mencapai kesejahteraan. Itu arti dari literasi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu inklusi keuangan. Di sini adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka ya. Di sini dibantu dengan sistem komputer, assisted personal interviewing atau CAPI ya. Nah, kita lihat di sini ada 34 provinsi yang diteliti. Ya, dari situ kita lihat ada tidak kurang totalnya 14.634 responden yang coba dilihat dari peningkatan indeks literasi dan inklusi masyarakat. Ya, itu gambaran dari sini. Kemudian kita lihat dari sini, maka kita bisa analisa di sini. Dari gambar tadi kita bisa analisa di sini bagaimana perilaku investor terhadap data yang ada di situ. Hasil dari NSLIK di 2022 ini menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%. Nah, tentu ini ada kenaikan dibanding di tahun 2019 yang di situ hanya 38,03%. Nah, itu untuk khusus literasi keuangan ini ada peningkatan.
Kemudian yang kedua, dengan indeks inklusi keuangan di tahun ini kita lihat juga mencapai 85,10%. Ini meningkat, tentu meningkat dibandingkan dengan periode NSLIK sebelumnya di tahun 2019, yaitu 76,19%. Nah, dari data ini tentu kita bisa membaca bahwa ini menunjukkan sebuah gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi yang semakin menurun. Ya, dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,2% di tahun 2022. Nah, dari situ maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hasil dari survei ini menunjukkan semakin banyak masyarakat di Indonesia yang memahami dan mengenal produk jasa keuangan. Tentu ini sangat positif sekali ya berkaitan dengan perilaku investor ya. Tentu di situ akan sangat mempengaruhi ya mereka untuk menanamkan modal, menanam investasi kan itu ya. Karena apa? Karena sudah meningkat secara kemampuan memahami tentang bagaimana penanaman modal, bagaimana menanam modal gitu ya. Dia memahami. Kemudian juga dia tahu di mana tempat yang tepat untuk menanamkan modal mereka. Jadi di sini literasi dan inklusi keuangan ini punya peran yang sangat penting dan strategis ini. Sehingga tentu dengan adanya peningkatan yang signifikan ini diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Ini yang perlu kita pahami dengan data yang ada tadi ya, sehingga diharapkan ini dengan adanya ini maka ya tentu ada beberapa hal yang kita lihat di sini perilaku yang ada di investor dengan analisa fenomena tadi. Yang pertama di sini adalah ada diversifikasi investasi ya, jadi tidak hanya satu investasi, tetapi di situ sudah mulai memahami beberapa bentuk investasi. Nah, sehingga di situ maka ada perilaku investor sudah mengalami perubahan yang mungkin mereka hanya tahu satu produk gitu ya, tapi dia sudah mulai tahu banyak produk dan dia juga sudah mulai tahu di mana dia harus menanamkan investasinya ya dengan berbagai cara tadi kita bisa lihat dengan ada diversifikasi ini sangat membantu sekali karena dia sudah tahu banyak bentuk-bentuk investasi kan ya, tidak hanya satu aja, tidak hanya tabungan saja tapi juga ada saham, kemudian juga ada obligasi ya, kemudian ada juga digital real estate ya. Jadi banyak yang bisa kita lihat di sini dengan adanya pengetahuan literasi keuangan ataupun inklusi keuangan ini sangat membantu sekali untuk memahami tentang diversifikasi investasi dan tentu di sini diharapkan investor ini juga punya banyak pilihan di situ. Dia tahu banyak pilihan. Kemudian berikutnya yang kedua, dengan gambaran tadi, fenomena tadi, kita lihat bahwa investasi ini kan sudah berbasis informasi, sehingga di sini investor itu sudah mulai kalau mau menanamkan modal, mereka pasti lihat dulu ya, kira-kira ini gimana ini. Nah, dia dapat itu informasi itu, ya dia cari-cari itu informasi di berbagai sumber ya, berbagai sumber dia cari-cari di internet itu banyak sekali informasi-informasi gitu ya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman gitu ya, mungkin dari baca gitu ya, dari sumber-sumber ya informasi-informasi ya. Nah, itu juga bisa didapatkan oleh seorang investor. Jadi di situ kita lihat dengan adanya peningkatan pemahaman tentang keuangan dan juga inklusi keuangan di mana dia harus menanamkan modalnya, maka ini orang mau investasi itu pasti lihat dulu ini informasinya seperti apa, ini perilakunya sudah mulai berubah. Kalau yang sebelumnya mungkin ya dia hanya sekedar ikut-ikutan aja atau ya penting nanam saham gitu aja atau nanam di sini gitu aja investasinya gitu ya, sehingga tidak banyak baca dia. Sekarang sudah mulai menanamkan itu berbasis informasi. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan partisipasi pasar modal juga mengalami peningkatan. Ini jelas mereka sudah mulai memahami kan, otomatis perilaku mereka jadi lebih misalnya punya banyak pilihan ya. Dia juga
mulai berani untuk menanamkan modal mereka di pasar ya. Dia sudah mulai berani mengikut saham gitu kan, berani menanamkan modal di listed karena mereka sudah tahu itu apa keuntungannya gitu ya, apa kelebihannya gitu ya. Dia sudah tahu. Maka sudah mulai banyak itu partisipasi pasar modal di tahun 2022 ini. Karena apa? Karena ada peningkatan di situ apa kemampuan dalam memahami produk-produk gitu ya, memahami tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk menanamkan modal. Kemudian berikutnya fenomena yang keempat yang bisa kita lihat dari investor ya, perilaku investor itu biasanya mereka berani mengambil perilaku investasinya adalah jangka panjang. Ya, mereka tidak hanya jangka pendek, tapi sudah mulai berpikir bagaimana dia menanamkan modal dengan investasi ya lebih lama ya, jangka panjang, tidak hanya 1 tahun mungkin 2 tahun, ya terus lebih lama ya dia menanamkan modal di situ. Dia akan terus mencoba untuk mengetahui ya perkembangan ya dari investasi yang sudah dia lakukan. Ini untuk yang keempat. Kemudian terakhir ini ada pertanyaan dari yang keempat ini mengenai analisis dari merger dan akuisisi dari Tokopedia ya, ada Gojek ya, ada Goto di situ ya. Di situ Goto, Gojek, Tokopedia ya, itu mereka merger dan akuisisi ke TikTok. Nah, ini berdasarkan data di sini komposisi modal jelas sekali di situ ya. Bagaimana di situ TikTok ya ada pemilikan modalnya 75,01 ya, di Goto itu 24,99 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini berikutnya analisanya adalah bahwa pengambilan alihan saham Tokopedia oleh TikTok ini diakhiri dengan perjanjian tertulis itu di antara Goto dan TikTok oleh TikTok atau Goto ya, dan ini diselesaikan sebelum 31 Maret 2024. Jadi di situ Goto ini menjelaskan Tokopedia telah setuju di situ untuk menerbitkan saham baru mereka, dan TikTok atau anak usaha yang ditunjuk juga setuju di situ mengambil bagian atau atas sejumlah 38,19 juta saham baru ya Tokopedia, atau mewakili di sini 75,01% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Tokopedia. Ini analisa kita lihat seperti itu gambarannya. Kemudian dampak dari kegiatan ini tentu sangat luas sekali ya, mengingatkan kita pada krisis keuangan di masa lalu, di mana kasus Gojek dan Tokopedia ini adalah penggabungan keduanya menghasilkan entitas baru dengan valuasi yang signifikan. Ini yang menunjukkan implikasi besar dari langkah strategis tersebut ya, penggabungan penggabungan antara TikTok dan Tokopedia ini juga bisa mendapatkan perhatian, terutama ini munculnya kembali TikTok Shop di Indonesia setelah adanya akuisisi lebih dari 75% saham Tokopedia. Ya, itu saya kira gambaran secara umum dari jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan dan Isu Global. Saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan dari saya bisa menjawab semua pertanyaan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.